Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MPC 57 dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya hanya sedikit ingin menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat ya. Itu pertanyaannya kurang lebih bagaimana cara menentukan chiplet miliampernya sahabat. Nah, itu nanti akan sedikit saya ulas saja. Jadi perlu sahabat ketahui, setiap kita membeli sebuah chiplet yang seperti ini sudah ada nilai miliampernya, ada voltnya, juga sudah ada LM-nya, juga sudah ada wattnya sahabat, karena ini tersusun seri sahabatnya. Ini kalau yang seperti ini. Sama juga dengan sahabat membeli yang masih gulungan seperti ini pun juga sudah ada ketentuan-ketentuannya, ada wattnya, miliampernya, ada voltnya. Jadi kita tidak usah menentukan caranya bagaimana untuk menentukan daripada miliampere, karena di sini sudah tertera dan tertulis lengkap di spesifikasi setiap pembelian chiplet sahabat itu. Namun di sini akan saya garis bawahi aja sahabat ya. Ini mungkin yang paling simpel itu bagaimana cara menentukan miliampere untuk menyalakan sebuah lampu LED. Itu aja yang enak sahabat ya. Ini sedikit aja saya ulas kembali. Jadi yang paling enak pertanyaan sahabat itu bagaimana caranya menyalakan sebuah chiplet itu untuk menentukan miliampernya. Baik ya sahabat, di sini sudah ada sedikit saya simulasikan. Nanti saya akan coba menentukan bagaimana cara mencari non polar untuk miliampere menyalakan sebuah LED DC. Di sini sudah ada saya tulis ini ya, 6 volt. Ini tersusun seri ya sahabat ya. Di sini ini sudah saya pasang, ini sudah agak kering lemnya. Ini 6 volt dikali 150 mA sama dengan 900 dikali 16 chiplet kurang lebih 14,4 ataupun 14 watt. Nah, bagaimana cara menentukan miliampernya untuk menyalakan dari sebuah lampu LED ini 14 watt ini? Nah, caranya menghitung dari sini sahabat ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya setiap 1 UF itu kurang lebih sekitar 4 watt. Ini mewakili sekitar 4 watt. Jadi kalaupun setiap 1 UF ataupun 105 ini kurang lebih 3 sampai 4 watt. Nah, kita ambil nilai yang 4 watt. Karena non polar ini sendiri itu mempunyai toleransi. Ada yang bisa mengeluarkan 3 watt, ada yang bisa mengeluarkan 4 watt, ada yang 3,5, tidak sama. Nah, kita ambil nilai yang tertinggi aja. Nah, berapa nilai non polar yang akan kita gunakan untuk menyalakan 14 watt? Nah, tinggal ini mengalihkan 2 sahabat ya, ataupun 3. Jadi kurang lebih cara menghitungnya seperti itu ya sahabat ya. Ini setiap 105 J 400 volt ini sama dengan 1 UF ya, ini mewakili 4 watt. 105 J 400 volt ini kurang lebih sekitar 1 UF, ini mewakili sekitar 4 watt. Kalau kita mau menyalakan 14 watt ya, ini kalau bisa jangan 14 di bawahnya, hitung 12 saja sahabat ya. Ini hitung 12 berarti 105 ini di paralel 3. Paralel 3 apa di 2 dulu ya. Kalau 2 ini sudah 10 watt ini sahabat, ini kurang lebih 10 watt. Nah, saya mempunyai sebuah driver ini yang kemarin kita coba. 225 J 400 volt ini saya gunakan ya. Saya gunakan 225 J 400 volt. 225 J 400 volt. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini sahabat ya. Ini kalau 2 ini berarti kan sudah 8. Yang 25 ini kalau dikalikan 4
ini kan 100, berarti sudah 3 kali 4 berarti 12, sekitar 12. Ini bisa 10, 11, 12. Nah, ini bisa menyala sekitar 10, 11, 12. Nah, adapun miliampernya kita belum tahu. Nah, itu cara menentukan untuk menyalakan sebuah lampu LED. Piye cara ngitung non polar, sahabat ya. Seperti itu. Gimana cara menghitung non polar itu untuk menyalakan kurang lebih sekitar 15 watt ataupun 9 watt ataupun berapapun wattnya. Di situ ada nilainya, sahabat. Jadi setiap 1 UF itu kurang lebih sekitar 4 watt. Sekali lagi non polar itu punya toleransi. Jadi bisa nilainya tinggi, bisa nilai rendah. Adapun gimana cara menentukan miliampernya, kalau kita nggak dicolokkan ke listrik dan tidak menggunakan alat sebantu seperti ini, kita tidak akan pernah tahu. Sekali lagi, ini perlu sekali apabila sahabat ingin menentukan berapakah miliampere yang akan digunakan. Nanti di sini ada jawabannya, sahabat. Ya, itu cara menghitungnya kurang dan lebih seperti itu. Jadi setiap 105J ini kurang lebih 1 UF ini mewakili sekitar 4 watt. Kalau kita mau menyalakan berapapun ya ini dikalikan aja. Dikalikan 4, ini nanti insya Allah akan ketemu. Di sini saya akan coba praktekkan sebentar ya. Ini saya gunakan 225J 500 volt ya, sekali lagi tuh. Kelihatan ya. Nah, itu akan coba saya nyalakan untuk menyalakan sebuah lampu LED 15 watt. Tulisannya tapi kalau kita hitung hanya 14 watt, sahabat. Nanti akan kita nyalakan di bawahnya aja, jangan kita menyalakan 14 supaya aman aja, bukan berarti apa-apa, supaya aman LED-nya juga supaya aman drivernya. Itu cara menentukan miliampernya. Ini ya, kemudian kita jepit di sini aja karena ini untuk eksperimen. Nah, ini sudah terang, sahabat ya. Kalau kita melihat dari sini 225J 400 volt ini sudah 8 dengan 4 sekitar 12. Ini bisa menyala kurang lebih sekitar 10, 11, 12 tergantung daripada tegangan listrik. Kalau tegangan listriknya 220 ini bisa mencapai. Kalau tegangan listriknya nggak mencapai 220 ini tidak tercapai. Kemudian watt juga tidak tercapai, miliampere juga tidak tercapai. Ingat di sini menggunakan 6 volt 150 miliampere. Nah, nanti bareng-bareng kita lihat di sini, sahabat. Akan kita colokkan, kita lihat berapakah miliampere yang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah kelihatan, sahabat nih. Tegangannya cuma 213 volt. Jadi wattnya cuma 9,2, tidak mencapai 10, 11, 12. Non polar kita menggunakan 225J. Kemudian ini untuk miliampernya 012. Seharusnya ini 15, sahabat yang di sini kalau kita melihat miliampernya. Kalau kita mau membesarkan daripada wattnya, kita naikkan, non polarnya kita ganti, kita besarkan nilainya. Kemudian kalau sudah kita naikkan, maka miliampernya akan mengikuti naik. Seperti itu. Ini tegangannya kecil sekali, sahabat ya. Jadi kalaupun sahabat menanyakan bagaimana cara menentukan miliampernya, yaitu tadi setiap 1 UF itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 watt untuk non polar. Dan kita tinggal mengalihkan berapa watt yang akan kita nyalakan. Kemudian kita akan tahu setelah dicolokkan di sini akan muncul miliampernya juga muncul wattnya. Ini penting, sahabat. Nah, itu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban untuk sahabat penanya, karena ini memang menggunakan non polar ya, sahabat ya. Ini bisa naik bisa turun tegangannya sesuai dengan tegangan listrik. Kalau waktu up bisa tinggi, kalau down juga akan kecil. Nah, ini caranya ya, sahabat ya. Seperti ini. Bagaimana cara menentukan miliampernya ya, kita tentukan dari sini. Kita akan tahu
dari sini. Sekali lagi, ini yang kita bicarakan masalah non-polar. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan jawaban ataupun sedikit memberikan keterangan kepada sahabat-sahabat, meringankan apa yang menjadi kesulitannya, dengan harapannya kita berbagi bersama. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.